Koruptor akan lebih takut kehilangan uangnya dibanding dengan kehilangan kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Seringkali atau bukan seringkali ya, mayoritas pelaku korupsi ini kan adalah orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan, bahkan orang yang punya penghasilan lebih. Dan kekhawatiran mereka itu bukan pada pemidanaan badan, tapi adalah bagaimana ketika harta yang mereka peroleh dari hasil tindak pidana korupsi itu kemudian dirampas, atau kita sering bicara dengan dimiskinan. Betul. Agak aneh ketika pemerintah itu lebih memilih melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK dibanding menyesuaikan Undang-Undang Tipikor ini dengan UNCIC. Kenapa RUU perampasan aset ini menjadi sangat penting? Nah, kita akan ngobrol dengan Mas Ari Wibowo, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selamat siang, kalau sekarang siang nih Mas Ari. Selamat siang Mas Wiko. Nah, ini siang yang cukup cerah ini kita ngobrol langsung di perpustakaan UI, Fakultas Hukum UI, Mas ya? Ya, betul. Nah, ini namanya podcast di atas meja, Mas Ari. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada korupsi dalam obrolan kali ini. Karena biasa korupsi di bawah meja, walaupun seringkali sekarang udah di atas meja. Nah, kita mulai dari tadi ya, saya buka dengan ada pidato Presiden Prabowo yang sepertinya punya keinginan untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Nah, salah satu yang menjadi catatan penting dari paling tidak dari pas pembacaan visi misi adalah bagaimana regulasi perampasan aset ini bisa segera dibahas dan untuk dapat disahkan sebagai instrumen pendukung dalam upaya penjeraan pemidanaan khususnya di kasus korupsi. Nah, saya ingin tahu dulu nih, masyarakat mungkin juga masih ada yang suka meraba-raba, Mas. Sebetulnya regulasi atau RUU perampasan aset ini atau rancangan undang-undang perampasan aset ini sebenarnya apa sih? Ya, Mas Piko. Jadi kita melihat dulu dari karakter pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu kalau dalam kriminologi dikategorikan sebagai white collar crime, kejahatan kerah putih. Untuk kejahatan kerah putih, ini pelakunya akan selalu berpikir secara rasional, mempertimbangkan antara cost dan benefit ketika melakukan korupsi. Ketika dia melakukan, maka dia hitung cost-nya sekian, kemudian benefitnya sekian. Kalau ternyata benefitnya lebih tinggi daripada cost-nya, maka dia akan melakukan. Tapi kalau ternyata cost-nya lebih tinggi dari benefitnya, maka dia tidak akan melakukan. Maka penghitungan rasional itu semuanya didasarkan pada aspek ekonomi. Nah, sehingga pidana berupa finansial ini menjadi pidana yang secara kriminologis paling efektif dibanding dengan pidana yang lain, termasuk pidana badan. Koruptor akan lebih takut kehilangan uangnya dibanding dengan kehilangan kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, selama ini memang kita menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di pasal 18 itu ada beberapa pidana yang berdimensi ekonomi atau finansial. Ada perampasan barang tertentu, kemudian ada penutupan perusahaan, ada pidana uang pengganti, ada pencabutan hak tertentu. Itu merupakan pidana yang punya dimensi ekonomi. Dan itu sudah ada di dalam dalam pasal 18 ya, sebagai pidana tambahan. Hanya saja dalam kenyataannya ternyata itu tidak cukup efektif. Misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang datanya itu pernah dihimpun kan oleh ICW sendiri, itu kerugian keuangan negaranya sangat besar. Tetapi pidana uang pengganti yang diputus oleh pengadilan itu hanya sedikit saja. Jadi tidak sampai 10%. Persentasenya tidak sampai jauh. Jauh sekali. Belum lagi pidana uang pengganti itu juga tidak semuanya bisa terbayarkan. Kalau tidak bisa terbayarkan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu yang tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan. Maka akhirnya banyak yang tidak membayar uang pengganti, tetapi lebih memilih untuk mengganti dengan pidana penjara. Karena apa? Dia akan lebih senang menambah masa pemidanaan di dalam lembaga masyarakatan dibanding dia harus mengeluarkan uang. Di dalam kejahatan korupsi ini memang sangat kuat
dimensi ekonominya. Karena tadi disampaikan oleh Mas Ari, seringkali atau bukan seringkali ya, mayoritas pelaku korupsi ini kan adalah orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan, bahkan orang yang punya penghasilan lebih. Dan kekhawatiran mereka itu bukan pada pemidanaan badan, tapi adalah bagaimana ketika harta yang mereka peroleh dari hasil tindak pidana korupsi itu kemudian dirampas, atau kita sering bicara dengan dimiskinan. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa RUU Perampasan Aset ini menjadi sangat penting gitu ya. Betul. Nah, tentu kalau misalkan kita lihat tadi sudah sempat disinggung gitu ya, ada fenomena disparitas hukuman di dalam tindak pidana korupsi yang rata-ratanya masih ringan, lalu kemudian pengembaliannya juga belum, saya tidak bisa bilang maksimal karena optimal saja juga belum gitu ya. Presentasinya sangat kecil. Nah, kira-kira apa lagi yang kemudian bisa menjadi alasan menurut Mas Ari sebagai akademisi gitu ya, kenapa RUU Perampasan Aset ini urgent? Apakah ada fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang kemudian sebenarnya bermunculan tapi kemudian rasanya sulit untuk dieksekusi dan lain-lain kayak gitu, Mas? Memang dalam Undang-Undang Tipikor, kemudian Undang-Undang TPPU itu sudah ada regulasi yang mengatur mengenai pidana yang berdimensi ekonomi. Hanya saja memang ada beberapa pengaturan yang itu mestinya masuk tapi belum masuk. Sebagai contoh, di pasal 18, barang yang bisa dirampas itu hanya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana ketika dia menggunakan hasil dari tindak pidana korupsi untuk kegiatan bisnis yang memperoleh keuntungan besar dari bisnis tersebut? Maka ketika yang dirampas itu hanya yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi, maka ketika itu sudah menguntungkan secara ekonomi dengan besaran yang luar biasa, maka sama saja tidak akan memberikan efek apapun pada yang bersangkutan karena dia sudah mendapatkan keuntungan yang besar. Itulah salah satu yang kemudian diatur menjadi substansi dari RUU Perampasan Aset. Yang kedua, misalnya illicit enrichment. Jadi memperkaya, tetapi jumlah yang diperkaya itu tidak bisa dirasionalisasi sumbernya itu dari mana. Kalau dia seorang penyelenggara negara atau sebagai pejabat negara. Kan di awal ada LHKPN. Kemudian berapa lama kemudian ternyata pertambahan hartanya sangat fantastis. Tetapi sumbernya tidak bisa dijelaskan secara rasional dari mana. Maka ini pun juga bisa menjadi objek yang dirampas. Kenapa demikian? Karena karakter dari korupsi ini adalah kejahatan yang sifatnya tersembunyi. Sehingga untuk mendapatkan pembuktian yang cukup dalam menjatuhkan pidana terhadap pelakunya itu amatlah sulit. Tetapi nyata di situ ada kerugian yang ditimbulkan berupa keuangan atau perekonomian negara. Maka untuk menyelamatkan itu bisa digunakan mekanisme yang sebenarnya ini ada dalam UNCC, yaitu illicit enrichment itu. Nah, ini Indonesia kan sudah meratifikasi. Indonesia sudah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2006. Makanya agak aneh ketika pemerintah itu lebih memilih melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK dibanding menyesuaikan Undang-Undang Tipikor ini dengan UNCC. Padahal kan mestinya kalau sudah meratifikasi UNCC melakukan harmonisasi terhadap regulasi internal atau domestik kita. Tapi bukan itu yang dilakukan, tetapi justru membuat undang-undang, mengubah undang-undang KPK yang di situ pengaturannya jelas kelihatan sekali memperlemah KPK. Dan nyata kan sekarang juga terjadi. Kondisinya sudah kelihatan. Dari survei Transparency International kan IPK Indonesia itu terus turun. Gitu. Nah, ini menarik ya teman-teman yang kalau mendengar sebetulnya jadi salah satu alasan utama dari urgensi atau pentingnya RUU Perampasan Aset ini adalah untuk dijadikan dalam tanda kutip ya senjata bagi membongkar skandal dugaan kasus korupsi. Karena sebagai kejahatan luar biasa dia seringkali disembunyikan dengan cara-cara yang sangat-sangat beragam. Dan orang mungkin hanya melihat ya kalau misalkan tadi sesederhana uang korupsi selesai, rugi berapa, dibalikin sejumlah, tapi dia tidak melihat lagi
dari uang itu kemudian dijadikan untuk apa yang kemudian itu sebenarnya juga masuk ke dalam konteks kerugian atau perekonomian negara juga seperti itu. Nah, ini yang kalau kita lihat dari kacamata pemberantasan korupsi yang lebih besar, maka untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan juga mengembalikan kerugian keuangan negara, instrumen ini menjadi sangat penting gitu ya Mas ya. Nah, sebelum membicarakan sedikit soal substansi secara umum gitu ya dalam RUU perampasan aset yang beredar terakhir, kan Mas Ari beserta akademisi lain kan sempat melakukan kajian eksaminasi putusan kasus Jiwasraya yang kerugiannya itu lebih besar ya, 16 triliun lebih, 16,sekian triliun dan kalau kita saya tidak salah baca itu sebenarnya memberikan perspektif tambahan pada pembuat regulasi bahwa disinilah kenapa akhirnya regulasi pemerampasan aset menjadi penting. Bisa nggak Mas sedikit apa yang sebetulnya ditemukan dari proses kajian itu? Untuk Jiwasraya itu kan kerugiannya 16,sekian triliun. 16 triliun lebih lah ya. Kemudian sudah ada 2 terpidana. Yang itu hakim menjatuhkan pidana uang pengganti. Kalau digabung itu ya sama dengan 16,sekian triliun untuk 2 orang itu, Heri dan Beni. Akan tetapi sampai dengan sekarang perampasan yang dilakukan oleh kejaksaan terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui eksekusi pidana uang pengganti itu masih sangat minim. Pertama, PPA itu hanya setor 1,sekian triliun. Kemudian menyita rumah Beni Cokro itu senilai hanya 300 miliar dan seterusnya. Itu masih sangat jauh dari 16,sekian triliun. Nah, mestinya kalau sudah ada undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset, setelah BPK itu mengindikasikan bahwa di situ terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, maka bisa dilakukan proses perampasan itu. Tidak menunggu pelakunya dipidana. Karena kalau menunggu pelakunya dipidana, waktunya sudah semakin panjang. Kemudian pasti orang yang diduga melakukan tindak pidana akan menyembunyikan aset yang dia miliki. Maka akan menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan tracing karena asetnya itu sudah disembunyikan. Nah, itu salah satu urgensi berkaca dari kasus Jiwasraya bahwa kita memang perlu ada undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset itu. Saya tertarik dengan tadi tidak perlu menunggu proses pidana utamanya selesai. Artinya dalam regulasi perampasan aset ini nantinya itu diterapkan akan demikian gitu Mas. Ini masuk juga nih mungkin sekalian menjelaskan juga ke masyarakat sebetulnya di regulasi perampasan aset itu apa saja yang diatur secara umum saja gitu Mas. Betul. Nah, gimana Mas? Jadi memang prinsip yang dianut dalam RUU perampasan aset itu adalah non-conviction based. Artinya perampasan aset itu tidak menunggu atau tidak digantungkan pada putusan pemidanaan terhadap pelakunya. Artinya yang menjadi objek itu bukan pelakunya, tapi yang menjadi objek itu adalah asetnya. Nah, kalau ada aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi atau keuntungan yang diperoleh dari pengembangan hasil tindak pidana korupsi atau digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau aset yang tidak diketahui pemiliknya tetapi diduga itu merupakan ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka itu bisa dilakukan perampasan. Nah, tetapi jangan khawatir terkait dengan hak bagi orang yang memiliki aset tersebut. Karena di situ juga diatur ada mekanisme keberatan. Bahkan sejak awal ada proses pemblokiran misalnya, ada penyitaan, itu orang yang merasa dirugikan bisa mengajukan keberatan kepada atasan penyidik. Kemudian juga pemblokiran penyitaan yang dilakukan penyidik juga harus atas izin pengadilan. Kemudian sampai pada proses di pengadilan, setelah ada putusan pengadilan terkait dengan perampasan aset, maka ada mekanisme kasasi. Nah, mekanisme kasasi itu adalah wadah bagi orang yang merasa haknya dirampas untuk melakukan pembelaan. Nah, kalau ternyata dia tidak bisa buktikan bahwa aset itu merupakan aset yang dia miliki dan diperoleh dari suatu proses yang legal, maka itu akan dirampas oleh negara. Nah, ketika
aset itu sudah dirampas, kemudian barulah pelakunya yang diproses. Jadi rezimnya dibalik. Kalau sekarang itu follow the suspect, maka sekarang menjadi follow the money di RUU mencari suspeknya. Oke, artinya tadi ya kata kuncinya ketika muncul kekhawatiran bagi masyarakat bahwa nanti tiba-tiba tiba ada hal yang tidak masyarakat yang awam tiba-tiba muncul dijerat gitu ya, tapi kemudian ada mekanisme-mekanisme yang sebetulnya nanti juga akan diterapkan gitu ya, pemberatan dan lain-lain gitu ya. Iya. Dan untuk illicit enrichment, Mas Wiko, ini kan oleh RUU dinyatakan berlaku bagi yang setelah adanya pengesahan RUU perampasan aset. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu aman. Nah, jadi berlakunya itu setelah disahkan RUU perampasan aset itu. Sehingga setelah itu mestinya pejabat akan lebih berhati-hati dalam menambah kekayaannya. Terutama dari yang tidak legal. Iya, betul. Kan berarti sudah ada warning dalam undang-undang. Makanya apa yang harus dia lakukan ya menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak dirampas. Maka sebagai pejabat negara, penyelenggara negara dalam menambah kekayaan itu harus jelas sumbernya itu dari mana dan jelas legalitasnya. Bukan berasal dari perbuatan melawan hukum. Kalau sekarang tidak ada itu, ya dia bisa mengeruk keuntungan dari berbagai sektor. Yang itu sulit sekali dibuktikan karena memang dilakukan secara halus. Karena karakter pelaku korupsi itu kan dia memang menggunakan cara-cara yang halus, menggunakan strategi tertentu, kemudian pelakunya juga bukan orang yang bodoh. Gitu. Iya, benar. Dan ini saya mau lanjut ke bagian lain ya. Tadi kalau dalam regulasi nantinya ya, atau dari draft terakhir yang ada, yang menjalankan regulasi ini, RUU perampasan aset ini sebenarnya nanti akan seperti apa? Apakah dia sifatnya akan menempel ke lembaga khusus atau itu sebetulnya melekat seperti halnya regulasi pemberantasan korupsi yang juga sebenarnya bisa dioptimalkan dengan oleh penegak hukum lain gitu? Kalau proses dari awal penyidikan kan semua penyidik itu punya kewenangan disebut dalam RUU. Jadi KPK punya kewenangan, kepolisian punya kewenangan, kejaksaan punya kewenangan, BNN juga punya kewenangan, dan seterusnya nanti sampai kepada putusan pengadilan negeri. Nah, kalau teman-teman tadi dengar ya penjelasan dari Mas Ari, sebenarnya RUU perampasan aset ini tidak terbatas pada kejahatan korupsi saja, kalau tapi dia juga pada kejahatan lain yang punya dimensi ekonomi. Iya, betul. Jadi misalkan kalau ada praktek illegal logging yang biasa terjadi atau kemudian di sektor-sektor sektor-sektor lingkungan, sektor-sektor jual beli satwa dan lain itu sebenarnya bisa juga dijerat dengan regulasi perampasan aset gitu. Apalagi tadi ya konsep bagaimana dia tidak bisa ketika dia tidak bisa membuktikan dari mana asal harta tersebut gitu, maka ini yang kemudian bisa dikejar satu. Dan teman-teman yang mendengarkan juga tadi dapat poin bahwa proses ini tidak menunggu pemidanaan utamanya selesai atau pemidanaan selesai, tapi dia akan berjalan tersendiri gitu ya. Sehingga pelaku tidak keburu melarikan diri atau kemudian coba menyembunyikan aset dan lain-lain. Nah, Mas Ari, ini kan advokasi masyarakat sipil gitu ya, sudah bukan cukup lama ini, sejak paling nggak 2008 itu sudah mulai tersuarakan gitu ya, bagaimana mendesak RUU perampasan aset ini segera dibahas, segera disahkan. Dan terakhir itu kan 2 tahun lalu berarti ya, itu ada pemantik kasus salah satu pejabat di Kementerian Keuangan yang sebenarnya bukan dari situ kasus utamanya tapi kemudian merembet muncullah di sinilah akhirnya pentingnya Rafael Alun RAT gitu ya, Rafael Alun. Kemudian pemerintah tiba-tiba bilang lagi bahwa regulasi perampasan aset ini penting dan prosesnya sudah kemarin sih kabarnya sudah disampaikan suratnya ke DPR. Meskipun kita nggak tahu ya kalau dalam sisi masyarakat sipil sih ini ada perlakuan yang berbeda regulasi RUU perampasan aset ini, rancangan RUU perampasan aset ini dengan RUU lain yang sebetulnya kalau pemerintah punya komitmen serius ini sebenarnya bisa dalam tanda kutip dipaksakan untuk segera dibahas oleh DPR dan melibatkan masyarakat gitu ya. Nah, saya ingin sedikit nih kalau melihat dari kacamata akademisi, sebetulnya
apa yang menjadi faktor penyebab RUU perampasan aset ini kok rasanya lama? Satu, terus yang kedua, paling tidak kita berkaca dari 3 atau 2 tahun inilah ya, yang sempat ramai. Kenapa kok nggak kunjung dibahas segera kayak gitu? Kalau dari kacamata akademisi yang melihat ini, apakah karena pejabat ini pada takut juga? Jadi meskipun sebenarnya RUU ini kan tidak hanya diperuntukkan untuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini kan salah satu yang menjadi aktor itu adalah pegawai negara atau penyelenggara negara atau ASN. Nah, akan tetapi sebenarnya dimensinya lebih luas karena yang bisa digunakan RUU perampasan aset itu adalah yang asetnya itu minimal 100 juta. Kemudian untuk tindak pidana yang ancaman pidananya itu minimal 4 tahun. Akan tetapi memang yang paling menonjol terkait dengan kebutuhan RUU perampasan aset ini adalah tindak pidana korupsi. Nah, aktor dari tindak pidana korupsi kan banyak berasal dari penyelenggara negara atau pejabat negara. Yang paling ditakutkan menurut saya salah satunya itu adalah ketentuan illicit enrichment. Karena banyak sekali pejabat negara atau penyelenggara negara yang pertambahan harta kekayaannya signifikan. Seperti yang Rafael Alun tadi. Itu kan pejabat yang tidak tinggi. Tetapi kan pertambahan kekayaannya luar biasa besar. Ya, bagaimana dengan pejabat-pejabat lebih tinggi? Kemungkinan pertambahan kekayaannya juga semakin tidak wajar lagi. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karenanya maka memang lambat sekali. Nah, kemarin ketika Presiden Jokowi sampaikan surprise ke DPR, itu juga belum ada upaya nyata yang dilakukan setelah itu. Jokowi sebagai presiden kan punya koalisi yang sangat besar. Besar lagi, itu hampir semua. Hampir semua. Apa susahnya mendorong ketua-ketua parpol ini untuk bisa mengkondisikan RUU perampasan aset segera dibahas. Tapi ternyata kan tidak dilakukan sampai dengan beliau lengser. Ketua DPR juga demikian. Menunda pembahasannya akan diserahkan kepada periode berikutnya. Nah, sekarang periode berikutnya nih. Sekarang berikutnya. Nah, masuk tadi yang saya bilang di pidato pertama Presiden Prabowo yang begitu menggebu-gebu soal pemberantasan korupsi. Ini kan sebenarnya juga menyiratkan bahwa ini ada regulasi yang juga penting dalam konteks pemberantasan korupsi, yaitu RUU perampasan aset gitu ya. Nah, apakah RUU ini kira-kira menurut Mas Ari akan segera dibahas? Kalau menggebu-gebu itu kan soal style. Kalau Jokowi yang melakukan itu nggak mungkin. Jokowi akan menggunakan style seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Tapi secara substansi sama saja. Mana ada calon presiden atau presiden terpilih yang dalam pidatonya tidak menyebut mengenai komitmen pemberantasan korupsi? Saya kira nggak ada. Semuanya pasti akan menyatakan tegas komitmen memberantas korupsi. Tetapi gagasan yang dibangun untuk melakukan itu apa? Itu tidak terlihat. Akan menjadi sangat terlihat misalnya kita akan dorong segera disahkan RUU perampasan aset. Tapi itu sama sekali nggak keluar. Jadi menurut saya meskipun menggebu-gebu, itu dari sisi substansi sangat normatif. Tidak ada bedanya dengan pidato-pidato yang dilakukan juga oleh presiden-presiden sebelumnya. Presiden Jokowi dalam nawacita juga menyebut korupsi. Di periode kedua juga menyebut lagi komitmen pemberantasan korupsi. Tapi nyatanya apa? KPK menjadi lemah di era Presiden Jokowi. RUU perampasan aset juga tidak jelas ujungnya di masa siapa? Pemerintahan Presiden Jokowi. Sehingga di konteks ini yang paling penting adalah apa gagasan konkret dari Presiden Prabowo untuk mendorong regulasi perampasan aset ini, salah satu sebagai instrumen pemberantasan korupsi segera dibahas dan disahkan oleh pemerintah dan DPR begitu. Gitu kan. Oke, ini sebenarnya obrolan yang menarik gitu ya, karena kita tidak bisa melepaskan konteks dan juga apa yang sedang didorong oleh masyarakat sipil gitu ya. Satu hal lagi Mas Ari, kalau dari sisi tadi kan kita sudah bicara soal apa sebetulnya RUU perampasan aset dan kenapa serta bagaimana
model penjeratan yang diterapkan dalam ini. Nah, sebetulnya apakah dari catatan Mas Ari gitu ya, dari kajian yang dilakukan terkait eksaminasi putusan kemarin ataupun bacaan hal lainnya, draft yang ada saat ini apakah dirasa cukup menjawab apa yang menjadi permasalahan di pemberantasan korupsi di Indonesia? Mungkin bisa dikomparasikan atau dibandingkan dengan negara yang mungkin sudah bisa dikatakan optimal dalam perampasan aset. Sebenarnya kalau secara substansi sudah cukup. Dibandingkan dengan beberapa negara yang lain seperti Peru dan seterusnya, itu sudah cukup bagus regulasi yang ada dalam bentuk RUU perampasan aset tadi. Hanya saja memang yang menjadi problem itu kapan akan dimulai pembahasannya. Kan nanti juga selama pembahasan masih dimungkinkan untuk berubah. Jadi soal substansi memang ada catatan, tetapi itu bukan menjadi yang utama karena secara umum sebenarnya sudah bagus regulasinya. Maka yang paling penting adalah kapan dimulai pembahasan itu sehingga ada ujungnya RUU ini menjadi undang-undang. Oke, ini poin pentingnya gitu ya. Dalam proses pembentukan regulasi tadi secara untuk awalan ini sudah bisa dikatakan cukup baik, tapi kemudian tinggal kapan ini akan dibahas, dan pembahasan ini tentulah yang memerlukan pelibatan secara bermakna masyarakat sipil, akademisi gitu ya, atau partisipasi secara bermakna dalam proses pembahasannya gitu ya. Dan yang paling penting itu tadi kata kuncinya, kapan ini dieksekusi, kapan ini. Jadi kita tidak menarik-narik kemana-mana panjang-panjang seperti itu begitu ya. Ada nggak? Ini kan sekarang juga baru kemarin 1 hari lalu lah ya. Kalau sekarang tanggal 23-22 Oktober komisi di DPR sudah dibentuk. Dan tentu artinya kan ini kan mengisyaratkan bahwa RUU yang menjadi pekerjaan rumah atau warisan dalam tanda kutip buruk gitu ya DPR ini kan seharusnya sudah bisa dikejar gitu kan. Kemudian apa kira-kira menurut Mas Ari yang menjadi hal penting atau pesan untuk DPR terpilih dan rezim sekarang ini khususnya dalam konteks pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset? Betul. Jadi DPR itu anggotanya dipilih oleh rakyat, sehingga DPR itu adalah mandataris rakyat yang seharusnya apa yang dilakukan itu orientasinya adalah untuk rakyat, bukan untuk partai politik. Sehingga DPR ini jangan sampai mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh rakyat. RUU perampasan aset ini merupakan salah satu amanah yang diberikan kepada rakyat agar DPR yang terpilih itu melakukan proses pembahasan sampai kepada menjadi undang-undang. Ketika amanah rakyat ini tidak dipenuhi, berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Presiden Jokowi itu keluarkan surpres, kirim ke DPR juga setelah ada gelombang dukungan dari rakyat terhadap proses RUU perampasan aset untuk segera dilakukan pembahasan. Keluar. Coba rakyat tidak bergerak, maka saya nggak yakin akan bergeming. Jadi presiden itu bergeming karena ada suara rakyat. Oleh karenanya maka suara rakyat untuk mendorong RUU perampasan aset ini mestinya terus digelorakan, karena tanpa ada suara rakyat maka DPR ini menjadi seolah-olah tidak ada beban untuk bisa melanjutkan RUU perampasan aset sehingga goal menjadi undang-undang. Siapa lagi kalau bukan rakyat? Sekarang pengawasan sudah tidak efektif karena partai politik itu kakinya sudah ada di mana-mana. Maka yang bisa menjadi penyeimbang itu adalah rakyat. Dan ketika rakyat sudah bersuara, maka pejabat pun juga akan mikir-mikir. Karena adicum vox populi vox Dei, suara rakyat suara Tuhan, itu dalam kenyataannya selama ini terbukti. Rezim mana yang tidak tumbang dengan kekuatan rakyat? Kemarin belum lama juga undang-undang pilkada yang akhirnya batal disahkan oleh DPR karena gelombang penolakan dari rakyat. Coba kalau rakyat tidak bergerak, sudah sah itu undang-undang pilkada. Berapa banyak orang yang dia akan mencalonkan diri menjadi korban. Itu adalah kejahatan konstitusional. Oke. Menarik bahasan soal
RUU perampasan aset ini ya Mas ya. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Ari tadi ini menjadi informasi serta pengetahuan yang sangat penting, terutama bagi penguatan pemberantasan korupsi. Dan kita bisa bilang bahwa RUU perampasan aset ini menjadi batu uji pertama mungkin ya bagi pemerintahan dan DPR baru periode 2024-2029 ini untuk membuktikan komitmen anti korupsinya gitu ya. Dan kita juga penting untuk mengawal terus dan mendorong memastikan bahwa ini segera dibahas dan juga bisa segera disahkan agar upaya pemberantasan korupsi menjadi kembali kuat dan tidak anjlok lagi seperti dalam periode 10 tahun terakhir. Terima kasih banyak Mas sama-sama, Ari atas Mas Biko. waktunya dan semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat. Amin. Itu tadi obrolan dengan Mas Ari Wibowo, akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kita kembali lagi di episode lain di podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada korupsi dalam obrolan kali ini. Masih banyak Mas Ari. Ya.